Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan makalah tentang etika profesi teknologi informasi dan komunikasi, infringement of privacy. Saya Rizky Alfian N, 12 19 12 87. Saya Laila Nuraini 12 19 0608. Saya Almastalita Bakri 12 19 11 67. Saya Rena Citra 12 19 19 89. Saya Diki Fajar Subki dengan NIM 121908828. Latar belakang, teknologi berkembang kian pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu perkembangan pada bidang komputer dan telekomunikasi yang sudah berkontribusi seperti internet. Internet telah memberikan kemudahan serta keefektifan dalam memperoleh informasi yang tersaji dan mudah diperoleh. Komputer, internet, dan perangkat komunikasi seluler atau handphone merupakan tren baru yang sudah mengubah cara kerja, berpikir juga lifestyle masyarakat. Internet digunakan juga untuk online booking seperti pemesanan tiket transportasi hingga hotel. Hal ini menjadikan masyarakat yang modern membutuhkan teknologi komputer tidak dapat menolak kemajuan. Namun, selain teknologi yang semakin maju tersebut, jutaan konten, aplikasi, dan banyak orang yang telah melanggar hukum, banyak kejahatan yang telah dilakukan melalui media di internet dan berkembang pesat tanpa terkendali. Internet juga merupakan media untuk mempopulerkan penyebaran berbagai hoaks dan banyaknya kegiatan ilegal. Kejahatan dunia maya atau cybercrime ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam, ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan cybercrime. Menurut Kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu tanpa batas. Pengertian cybercrime. Di era yang banyak menggunakan internet, masih banyak berdelik masalah cybercrime yang berhubungan dengan keamanan jaringan atau keamanan informasi digital. Masalah ini juga berhubungan dengan komoditas yang diantaranya berisi informasi diperlukan keahlian dalam segi treatment kepada pelanggannya agar tidak menimbulkan kekecewaan. Agar mencapai ke tingkat keahlian yang tinggi, wajiblah informasi itu harus termodern atau tidak jadul. Cybercrime ini juga turut mengikuti zaman yang juga berkembang beriringan. Pada dasarnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mendel, dalam Suharyanto disebutkan ada dua kegiatan komputer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melakukan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud dengan memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri. Juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Pengertian cyberlaw. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap, tindakan, atau perilaku seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar. Alasan cyberlaw itu diperlunya menurut Sitompul sebagai berikut. Masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang digunakan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.
Pengertian infringement of privacy. Menurut Hartono Bambang mengemukakan bahwa kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi. Yang apabila diketahui orang lain, maka dapat merugikan korban baik secara material maupun immaterial. Analisis kasus heboh fitur baru Shopee bisa intip belanjaan teman. Tim Detik Net. Jakarta, viral di media sosial, fitur terbaru Shopee dianggap mengganggu privasi pengguna. Fitur ini memungkinkan kita mengintip efektivitas teman di Shopee. Informasi ini disampaikan oleh akun Twitter @evivi dan ramai dibagikan netizen lainnya. Dalam tweet Twitternya, evivi meminta netizen mengecek pengaturan privasi di Shopee. Heboh fitur, lihat belanja teman. Ini tanggapan Shopee. Buat teman-teman pengguna Shopee ID yang emang belum tahu atau gak nyadar, coba cek pengatur privasinya deh. Pas buka chat, aneh, ada tab baru aktivitas teman. Kesimpulan, perkembangan teknologi pada cybercrime saat ini banyak memunculkan istilah baru bagi pelakunya. Mereka bisa juga membuat fitur-fitur baru pada sebuah aplikasi. Misalnya, membuat fitur pada Shopee yang membuat pengguna bisa melihat barang apa saja yang teman mereka beli. Saat ini dapat dikatakan kurangnya privasi pengguna aplikasi disebabkan karena adanya fitur yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan retensi pembeli pada Shopee tersebut. Mungkin kasus seperti ini sudah sering terjadi, namun sampai sekarang belum adanya hukum yang menangani. Bahkan semakin banyak kejahatan di dunia cybercrime sekarang ini, selain canggihnya kejahatan cyber saat ini, tergolong sangat cepat bermunculan. Saran, perlu adanya cyber law, hukum yang khusus menangani kejahatan yang terjadi pada berbagai sistem media, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kedua, penyedia web yang menggunakan data pribadi diharapkan menggunakan enkripsi. Ketiga, adanya pengamanan sistem. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.